Perkenalkan, nama saya Marta Yultinati Elianingsih dari kelompok 9. Video ini adalah seri video tutorial literasi informasi. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif bagaimana mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 bagian loh. Pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi pada salah satu e-jurnal yang dilanggan Undip, yaitu e-jurnal Emerald Insight. Kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Identifikasi kebutuhan informasi ini bermanfaat untuk mempermudah dalam menemukan informasi yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, untuk melakukan kegiatan tersebut ada 4 step yang harus kamu lakukan nih. Step by stepnya dimulai dari identifikasi rumusan masalah. Yang kedua, mengembangkan kata kunci. Yang ketiga, memformulasikan kata kunci. Dan yang keempat, pengaplikasian kata kunci pada portal jurnal Emerald Insight. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah dari judul penelitian. Kemudian, menentukan kata kunci utama dari rumusan masalah tersebut. Misal, kita mempunyai judul penelitian yaitu perkembangan perpustakaan digital. Dari contoh tersebut, didapatkan 2 kata kunci utama yaitu perkembangan atau development dan perpustakaan digital atau digital library. Kata kunci yang telah kita tentukan ini akan digunakan untuk proses penelusuran informasi berupa literatur maupun sumber referensi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Namun, kata kunci tersebut perlu dikembangkan lebih lagi untuk menghasilkan penelusuran yang lebih spesifik dan mendetail. Kemudian, cara untuk mengembangkan kata kunci bisa kita simak ke step selanjutnya ya. Step yang kedua adalah untuk mendapatkan hasil temuan yang lebih spesifik dengan cara mengembangkan kata kunci. Dalam proses pengembangan kata kunci ini, kamu bisa menggunakan cara sinonim dan antonim. Untuk mempermudah hal tersebut, kamu bisa menggunakan thesaurus. Karena dengan menggunakan thesaurus, kamu dapat mengembangkan dan menemukan beberapa kata dan frasa lainnya dari kata kunci yang telah diidentifikasikan. Hal ini dikarenakan di dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan. Hubungan yang pertama yaitu hubungan kesetaraan atau sinonim. Contoh, kata electronic library. Jika kita menggunakan analisis subjek menggunakan thesaurus, agar menjadi padu penggunaan kata elektronik ini, sebaiknya diubah menjadi kata digital. Maka penggunaan kata kunci yang tepat adalah digital library. Lalu hubungan yang kedua adalah hubungan hierarkis. Ketika satu kata tersebut ingin menjelaskan sesuatu yang lebih luas, kamu dapat menambahkan satu kata kunci lagi yang saling berhubungan. Contoh, kita punya kata yaitu perkembangan perpustakaan digital. Maka, broader terms atau istilah luasnya yaitu library development. NT atau narrower terms atau istilah khusus yaitu digital library. Dan hubungan yang ketiga adalah hubungan asosiatif. Hubungan asosiatif ini adalah
Ketika dua kosakata yang sama membahas satu konteks yang sama, tetapi tidak memiliki hubungan sinonim maupun hierarkis. Contoh penggunaan kata digital collection sebagai hubungan sinonim dua kosakata tersebut. Step ketiga adalah formulasi kata kunci dari hasil mengembangkan kata kunci yang telah kita lakukan pada step kedua tadi nih. Formulasi atau menyusun konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menemukan sumber informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Tadi kita sudah mempunyai dua kata kunci utama, yaitu perkembangan dan yang kedua perpustakaan digital. Dan kita sudah mempunyai dua kata kunci tambahan, yaitu kemajuan dan taman baca digital. Jadi dua kata kunci tambahan ini didapatkan dari sinonim dua kata kunci utama. Kemajuan itu hasil sinonim dari perkembangan, dan taman baca digital adalah hasil sinonim dari perpustakaan digital. Langkah selanjutnya yaitu kita terjemahkan terlebih dahulu nih kata kunci tersebut ke dalam bahasa Inggris. Karena di dalam e-jurnal Emerald Insight nanti menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya perkembangan yaitu development, perpustakaan digital yaitu digital library, bahasa Inggrisnya kemajuan itu progress, dan taman baca digital bahasa Inggrisnya digital reading garden. Setelah itu kita formulasikan kata kuncinya. Misal kita petakan kata kunci berdasarkan sinonimnya jika kita mengetahui sinonimnya. Kalau tidak, kita bisa lewati terlebih dahulu. Hasil pengembangan kata kunci yang sudah kita lakukan tadi dapat dijadikan sebagai modal untuk penelusuran informasi di portal jurnal Emerald Insight, sehingga hasilnya akan relevan dan sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Tetapi perlu diingat nih teman-teman, pada saat menentukan kata kunci utama dan kata kunci tambahan atau pengembangan kata kunci serta formulasi kata kuncinya, diperlukan trial and error terlebih dahulu sampai benar-benar menemukan kata kunci yang paling cocok dengan kebutuhan informasi kita. Sebagai contoh, kita sudah mempunyai dua kata kunci utama, yaitu perkembangan yang bahasa Inggrisnya development, perpustakaan digital, digital library. Sinonim digital library adalah digital reading garden. Antonimnya adalah conventional library. Sinonim dari development adalah evolution atau perkembangan. Antonimnya decline atau kemunduran. Selain sinonim, kamu juga bisa memetakan keyword digital library ini berdasarkan asosiatifnya. Asosiatif itu adalah kata yang memiliki hubungan dengan kata kunci tersebut. Jadi yang memiliki hubungan dengan digital library adalah digital collection atau koleksi digital. Nah, hasil pengembangan kata kunci tersebut dapat kamu jadikan sebagai modal untuk penelusuran informasi dengan sumber informasi yang relevan. Dari konsep yang sudah ditemukan tadi, untuk mempermudah pengorganisasian kata kunci yang telah kita kembangkan, kamu bisa membuat sebuah tabel query seperti contoh di layar ini ya. Dari tabel tersebut, kamu bisa menggunakan 3 alternatif atau lebih formulasi kata kunci untuk mencari sumber informasi yang kamu butuhkan. Misal, pada alternatif pertama, kamu bisa menggunakan kata kunci development dan digital library. Lalu untuk alternatif kedua, kamu bisa
memakai kata progress atau library development. Alternatif yang ketiga, kamu bisa memakai kata kunci evolution dan digital literasi. Atau kamu bisa mengkombinasikan beberapa alternatif yang ada di tabel ini atau yang telah kita tentukan sebelumnya ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fasilitas pencarian yang disediakan oleh eJournal Emerald Insight. Jadi, pertama kita buka browse dulu. Kita masuk melalui SSO Undip. Lalu pilih yang eJournal Undip. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu kemudian kita pilih Emerald Insight. Nah, tampilan dari eJournal Emerald Insight ini seperti ini ya teman-teman. Jadi eJournal Emerald Insight ini ada 3 fasilitas pencarian. Yang pertama browse, lalu basic search, dan yang ketiga advanced search. Nah, untuk pengaplikasian dari ketiga fasilitas pencarian informasi ini yang disediakan oleh portal eJournal Emerald Insight akan saya jelaskan di step keempat sampai step keenam ya. Pastikan kamu semua lebih fokus menyimak step ini. Langkah selanjutnya, kita dapat menggunakan fasilitas browse yang disediakan oleh eJournal Emerald Insight ini. Caranya, kita bisa mengklik menu Browse Our Content. Nah, di sini akan muncul 4 jenis konten yang disediakan. Yang pertama ada Books and Journals, yang kedua ada Case Studies, yang ketiga ada Expert Briefings, dan yang keempat Open Access. Misal kita ingin mencari buku atau jurnal yang membahas tentang perpustakaan digital. Nah, kita bisa mengklik jenis konten yang Books and Journal. Tetapi kita belum mengetahui kata kunci yang spesifik dari buku atau jurnal yang ingin kita cari tadi. Kita hanya tahu tentang perpustakaan digital saja. Jadi di sini kita bisa mengetikkan digital library di search box yang ada di menu Browse Our Content ini. Kita klik. Nah, di sini akan muncul buku atau jurnal tentang digital library. Kebetulan di sini hanya ada 2 buku atau jurnal. Kebetulan sini jurnal yang membahas tentang digital library. Kita bisa memilih salah satu dari kedua jurnal yang disediakan ya. Nah, di sebelah kanan sini ada beberapa opsi refine yang disediakan. Yang pertama ada refine by title, yang kedua ada refine by subject, dan yang ketiga ada refine by content type. Kita bisa memilih dari ketiga opsi refine yang disediakan ya teman-teman. Lalu kita akan memasuki langkah yang kelima. Kita bisa memasukkan kebutuhan informasi yang kita cari, yaitu tentang perkembangan perpustakaan digital atau development of digital library di bagian search box yang disediakan oleh portal Emerald Insight menggunakan metode basic search. Kita bisa memasukkan berdasarkan judul ataupun kata kunci utama yang telah kita tentukan sebelumnya. Namun, jika kita mencari kebutuhan informasi pada basic search, maka hasil recall akan lebih tinggi dari hasil precision-nya. Maka dari itu, informasi yang kita dapatkan kurang spesifik. Sebelum kita menggunakan basic search, kita bisa memilih menu form,
untuk kembali ke portal awal Emerald Insight. Nah, di search box ini kita bisa mengetikkan atau memasukkan salah satu kata kunci yang sudah kita tentukan sebelumnya dengan menggunakan formula tanda petik juga pada masing-masing kata kunci yang kita tentukan sebelumnya. Bisa kita masukkan kata kunci development dan digital library. Lalu kita klik. Nah, bisa kita lihat hasil recall atau dokumen yang terpanggil menggunakan basic search ini ada 6.000 dokumen. Jika kita menggunakan basic search, maka kita akan merasa kebingungan untuk memilih mana sih dokumen yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang ingin kita cari. Oleh karena itu, agar kita bisa memperoleh dokumen yang lebih spesifik lagi, kita bisa menggunakan fitur Advanced Search yang akan saya jelaskan selanjutnya. Sebelum saya menjelaskan tentang tata cara menggunakan Advanced Search, sebaiknya kita memanfaatkan terlebih dahulu fasilitas penunjang penelusuran informasi pada e-jurnal Emerald Insight ini. Fasilitas penunjang yang pertama ada autocomplete. Fasilitas ini akan memunculkan saran atau istilah yang akan kita cari. Misal kita memasukkan kata kunci development. Nah, di bawah sini akan muncul saran-saran atau istilah yang hampir sama. Padahal kita belum selesai mengetikkan kata kunci yang ingin kita masukkan. Lalu fasilitas penunjang yang kedua ada Best First. Sebelumnya kita klik dulu. Fasilitas Best First ini adalah cara sistem temu balik informasi dalam menyajikan temuan terbaik versi pencarian yang terbaik pertama atau result yang pertama yang muncul pada saat kita menelusuri kata kunci yang dimasukkan. Nah, ini adalah Best First yang menurut jurnal Emerald Insight ini yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Fasilitas penunjang yang ketiga yaitu Faceted Navigation. Fasilitas ini mengantarkan kita ke informasi yang ingin kita cari dengan lebih spesifik. Fasilitas ini bermanfaat untuk memperbaiki kata kunci yang kita masukkan atau bisa katakan sebagai refine result. Kita bisa membatasi temuan yang ingin kita cari dengan kita memilih atau mengatur bisa tentang waktu yang ada di sebelah sini. Jika kita ingin mencari artikel jurnal tentang perkembangan perpustakaan digital dari tahun 2010 sampai 2021. Jadi kita bisa mempersempit lagi. Selanjutnya
saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian kata kunci pada fitur pencarian Advanced Search. Di sini kita bisa memasukkan kata kunci utama ataupun kata kunci tambahan yang kita miliki. Pada fitur Advanced Search yang disediakan oleh Emerald Insight ini ada banyak pilihan jenis kontennya loh teman-teman, seperti jurnal artikel, book part, case studies, early site, dan expert briefings. Kita bisa memilih semua atau kita pilih all Emerald content, ataupun kita bisa memilih salah satu, salah dua, maupun salah tiga dari pilihan-pilihan yang disediakan. Langkah selanjutnya, kita bisa memasukkan kata kunci Development of Digital Library pada search box yang disediakan oleh fasilitas pencarian Advanced Search. Kamu di sini juga bisa memilih jenis file yang kamu inginkan, seperti berdasarkan title, abstrak, kontributor, maupun doi. Misal di sini kita pilih yang all fields. Nah, di bagian search box pada fasilitas pencarian Advanced Search ini ada menu Add Row. Menu Add Row ini ada tiga pilihan yang disediakan, yaitu ada and, or, dan not. Misal kita pilih yang and, lalu kita masukkan kata kunci tambahan, yaitu semisal library development. Lalu pada bagian fields-nya kita pilih yang all fields juga. Kita bisa menambahkan row yang kedua. Misal kita di sini pilih yang or, lalu kita masukkan kata kunci digital kolektif. Dan kita memilih jenis files yang abstrak. Dan di Advanced Search ini kamu bisa menentukan rentang waktu atau deadline dari informasi yang kita inginkan. Semisal kita ingin memilih dari tahun 2010 sampai 2021. Selain itu, terdapat pilihan tipe akses yang disediakan oleh Emerald Insight ini, yaitu ada all content, only open access, dan only content I have access to. Kalau yang only open access, ini adalah konten yang aksesnya terbuka untuk kita semua. Dan yang only content I have access to hanyalah konten yang bisa kita akses jika kita mendapat izin dari pemilik informasinya atau saat kita sudah login di e-jurnal Emerald Insight ini. Kita di sini akan memilih yang all content. Lalu kita klik search. Nah, hasil dokumen yang terpanggil atau recall-nya ini lebih tinggi daripada precision-nya. Jadi ada 10.000 dokumen yang terpanggil. Di sini kita bisa lebih menspesifikasikan lagi dengan memilih jenis file lainnya yang ada di opsi sebelah kanan sini ya teman-teman.
Misal kita pilih yang artikel. Nah, tadi ada 10.000, sekarang ada 8.000 dokumen yang terpanggil. Di sini kita juga bisa menspesifikkan lebih lagi hasil kebutuhan informasi yang kita cari dengan memilih only open access. Nah, bisa kita lihat sendiri teman-teman, hasil dokumen yang terpanggil sekarang lebih sedikit, yaitu sebanyak 257 artikel tentang perkembangan perpustakaan digital atau development of digital library. Jadi semakin spesifik kata kunci yang kita masukkan, berarti semakin rendah artikel dan lebih tinggi precision-nya. Dan ini menguntungkan kita dalam memilih informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan yang kita butuhkan. Setelah kita menentukan atau menemukan hasil kebutuhan informasi yang ingin kita cari dari kata kunci yang kita masukkan tadi, kita bisa mengira-ngira nih dokumen mana yang sesuai atau yang sudah tepat dengan apa yang kita inginkan atau belum. Kalau belum menemukan, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk memastikan apakah dokumen yang kita kira-kira ini sudah tepat atau belum, kita bisa mengklik bagian View Summary and Detail. Nah, di sini kita bisa membaca abstrak yang berisi tentang tujuan, metode, dan research limitation dan yang lain-lainnya sesuai dengan isi dokumen yang kita pilih. Kalau kita kira-kira sudah tepat, maka selanjutnya kita bisa mendownload artikel atau jurnal dengan dua pilihan jenis file. Misal kita ingin memilih jenis file atau mendownload file dengan bentuk PDF. Kita klik. Nah, kita bisa menyimpan jurnal yang sudah kita pilih tadi di perangkat komputer kita dengan mengklik bagian Save. Nah, kita bisa menyimpan dokumen yang kita pilih tadi di penyimpanan komputer kita atau di data komputer atau laptop kita. Bisa kita memilih ini, kita namai jurnal artikel perkembangan perpustakaan digital. Lalu kita klik save. Dan ini akan otomatis tersimpan di
data kita. Nah ini ya. Oke, segitu dulu penjelasan tentang cara identifikasi kebutuhan informasi. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi, dan pastikan kamu menonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. See you in the next video guys. Thank you. Tuhan memberkati.